Kita boleh belajar. Dikatakan if the children live with criticism, kalau mereka live di rumah yang ngomel terus, kalau mereka live di dalam situasi yang negatif word terus, kalau mereka live di dalam situasi yang dikritik terus, when they grow, they will learn to condemn. Mereka akan belajar untuk condemn people. Mereka akan belajar untuk menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri. When the children live with the hostility, kalau mereka tinggal di rumah yang panas terus, di rumah yang berkelahi terus, di rumah yang tidak ada damai, they will learn how to fight. Mereka juga akan belajar bagaimana untuk berkelahi. Saudaraku, if the children live with the fears, kalau mereka tinggal di dalam suatu rumah yang rasanya cemas terus, ketakutan terus. Saudaraku, hari ini makan apa ya? Aduh, besok gimana ya? The children will learn how to be apprehensive. Mereka akan belajar, mereka juga akan merasa cemas. Enggak ada rasa sense of security di dalam kehidupan dia. Kalau the children live with jealousy, suatu keadaan iri, mereka juga akan belajar how to feel envy. Children learn from where they live. Bukan di rumah tetangga, mungkin saudaraku bisa mereka di rumah tetangga. Anak saya sering main basketball di rumah tetangga. For 1 hour, 2 hour, they will not learn from them. Maybe they learn a little bit. But 99%, 98% they will learn tempat di mana mereka tinggal. Mereka akan learn dari saudara dan saya. If the children live with shame, hal-hal yang memalukan, they will learn how to feel guilty. Mereka akan belajar, mereka akan merasa bersalah, mereka akan merasa condemn. Saudaraku, tapi kalau children, kalau anak-anak ini live, hidup di lingkungan yang encourage mereka. If they live with encouragement, the children will learn confidence. Mereka akan belajar rasa percaya sendiri. Kalau the children live with praise. Kalau kita mengucapkan kata-kata pujian untuk mereka, mereka acknowledge mereka, they will learn appreciation. Saudara boleh praktekkan akan hal ini dan saudara boleh lihat akan hasilnya, ide yang positif atau yang negatif. You will see, kita akan melihat akan hasilnya. Kalau children live with acceptance, they learn to love. Dikatakan, kalau children live with recognition, they learn it is good to have a goal. Kalau kita mengatakan, good job, you work hard for your test. Good job, you get A for your test. Then, I will encourage them to have a goal. Next time, I will do it. Sometimes kita marahin anak kita kalau anak kita berbuat salah. Kalau anak kita, it happened to me, until somebody tell me also, menegur kehidupan saya. Kalau kita lebih isi cenderung, kalau anak kita berbuat salah, berbuat hal-hal yang tidak menyukakan hati kita marahin mereka, kita disiplin mereka. But when they did the good things, kita lupa, kita take it for granted. Tapi pagi hari ini kita tabur benih yang baik di tanah yang baik. If they do something good, give them praise, give them acknowledgement. Setiap orang suka dipuji, setiap orang suka diberi acknowledgement. Saudaraku, if the children live with sharing, kalau mereka hidup, mereka tahu how to share. Papa, mamanya, saudaranya know how to share. They will learn generosity. Mereka akan learn suka memberi. Saudaraku, children live from what they learn at home. Kalau mereka live with kindness and consideration, they learn to respect. Saudaraku, kalau children live with friendliness, dikatakan, they learn the world is a nice place in which to live. Kalau kitanya friendly, kitanya ramah, oh ternyata dunia is not too bad ya, seperti yang diomongkan teman saya. Yang mungkin orang tuanya always bertengkar dan sebagainya. Tahu kalau kita kasih mereka love, kasih. Saudaraku, mereka akan learn, but the world is a nice place in which to live. Dan mereka akan impact hal itu ke teman-temannya yang lain. Benih apa yang kita tabur di dalam spiritual kita saat ini? Apakah kita masih membaca firman Tuhan? Apakah kita masih berdoa mempunyai suatu hubungan pribadi dengan Tuhan? Benih apa yang kita tabur di dalam perkawinan kita saat ini? Apakah kita menabur kata-kata kritik untuk partner kita satu dengan yang lain, saling menyakitin satu dengan yang lain? Kata-kata yang kasar, ketidakpedulian, penyelewengan, baik itu secara mental maupun secara nyata.
Benih apa yang kita tabur di dalam perkawinan kita. Saudaraku, ada satu kesaksian di Indonesia, saudaraku. Seorang hamba Tuhan, dia mempunyai suatu affair. Saudaraku, anak-anaknya, pada saat anak-anaknya kecil, papahnya ini tidak, karena sibuk melayani, dan karena perbuatan papahnya, mereka hanya bisa menangis satu dengan yang lain. Anak-anaknya ini hanya bisa menangis satu dengan lain. Pada saat anaknya ini bertumbuh, saudaraku, dan anak ini sudah menikah, apa yang terjadi, saudaraku? 3 anaknya, 2 sudah menikah. Saudara, apa yang terjadi, saudaraku? 2 pernikahan mereka almost kandas. 2 dari pernikahan mereka almost gagal. Why? Karena the same problem, the same affair yang dialami oleh anak-anaknya. Benih apa yang kita tanam saat ini di dalam kehidupan keluarga kita, perkawinan kita? Benih apa yang kita tanam? Apakah kita menabur perhatian, kata-kata pujian? Apakah kita menabur benih forgiveness, benih suatu pengampunan, benih encouragement, benih komitmen? Kalau benih-benih itu yang kita tabur, kita akan menuai kasih di dalam relationship kita. Saudaraku, benih apa yang sedang kita tabur? Yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua, menabur. Untuk kita boleh menabur dan menuai pada waktu yang tepat. Menabur dan menuai on the right time. Kita boleh menabur dan menuai pada saat yang tepat. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Kita baca Pengkhotbah 3, kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 yang 2. 1 dan 2. Saudara masih bersama dengan saya? Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Untuk menuai atau panen dibutuhkan suatu waktu, saudaraku. Kita nggak bisa menabur benih hari ini dan menuai tomorrow. Kita nggak bisa menabur benih hari ini dan menuai mungkin next week. Ada suatu proses, ada suatu waktu yang dibutuhkan pada saat kita menabur benih pada waktu yang tepat. Mungkin kita menabur saat ini, kita akan menuai tahun depan. Sehingga di dalam Galatia 6 ayat 9 tadi dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dan jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, mungkin kita seringkali atau mungkin kita mengalami hal, aduh Tuhan, saya sudah menabur benih pelayanan, saya sudah menabur benih kebajikan, saya sudah menabur benih firman-Mu, kok rasanya enggak tumbuh-tumbuh. I pray for my parents for years, kok rasanya enggak tumbuh-tumbuh Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan katakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, mungkin bukan kita yang dipakai Tuhan untuk mengetuk hati orang tua kita. The most challenging things yang kita menginjil yaitu keluarga kita sendiri. Baik itu untuk anak kita, baik itu untuk kakak kita, adik kita maupun orang tua kita. Kenapa, saudaraku?